Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaka wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Coba sama-sama kita ulang. Fa'amma man a'ta wattaka wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya pada jalan Allah, kemudian menertibkan ibadah mereka, lantas di dalam hidup ini mencari ridhonya Allah, lil yusra, maka Allah akan berikan kemuliaan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Lail ayat 4 sampai dengan ayat 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi perpanjangan kontrak hidup kepada kita. Dan yang lebih istimewa lagi, Allah hadirkan kita pada bulan Ramadan yang tidak semua orang mampu mendatanginya. Tahun-tahun kemarin kita masih bersama orang yang kita cintai, keluarga, tetangga, sahabat kita, ya termasuk mertua, orang tua saya dan anak saya. Nah, ini sengaja saya sampaikan hari ini 26 Maret, ketepatan dengan 5 tahun anak saya meninggal sebagai korban COVID pertama. 26 Maret 2020. Nah, tahun ini ternyata Allah menentukan lain. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai itu dipanggil keharibaannya. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk menjadi kontestan Ramadan 1446 Hijriah yang ingin memperebutkan piala la'allakum tattaqun, derajat-derajat takwa. Yang kata Allah bahwa surga yang diciptakan seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang pada saat perang Uhud. Nah, ini Bapak Ibu, perang Uhud itu adalah perang balas dendam kafir Quraisy, di mana pada saat perang Badar jumlah pasukan umat Islam itu hanya 3.000 orang melawan 10.000. Ternyata umat Islam tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena istiqamah dan amanah. Tetapi pada saat perang Uhud, periode yang pertama Bapak dan Saudara sekalian, umat Islam menang karena strategi yang digunakan oleh Rasulullah.
Tetapi pada hari kedua, di mana kata Nabi, pasukan pemanah kau tinggal di Jabal Rumat. Ini Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh, ada melihat itu di depan Gunung Uhud, ada gunung kecil namanya Jabal Rumat. Kata Nabi, pasukan pemanah kau tinggal di situ. Sergap musuh-musuh Allah yang datang. Dan pada saat disergap dengan anak panah, musuh-musuh Allah itu lari tunggang langgang. Namun mereka meninggalkan harta-harta mereka yang disebut dengan istilah ghanimah, harta rampasan perang. Nah, dulu Bapak Ibu, kalau orang pergi berperang itu, ya dia bawa hartanya, dia bawa peralatannya. Nah, setelah mereka meninggalkan harta-harta mereka, maka pasukan umat Islam yang di depan itu berebut harta rampasan perang. Melihat situasi ini, pasukan pemanah itu merasa iri. Mereka berkata, kami yang menyergap dengan panah, Anda yang berebut harta rampasan perang. Maka turunlah mereka, ikut berebut harta rampasan perang. Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam. Dia pimpin pasukan berkuda untuk menggempur pasukan muslim. Disitulah Rasulullah mengalami musibah, dahinya berdarah, giginya patah. Namun setiap kali darah itu menyusur dari dahinya, dia tidak membiarkan darah itu menetes di tanah Uhud. Dia selalu membasuh di jenggot dan jubahnya. Sehingga setelah selesai perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengusap darah itu di jenggot dan bajumu? Kata Rasulullah, ada yang saya dengarkan yang Anda tidak dengar. Ternyata malaikat penjaga gunung Uhud itu berkata, andaikan ada saja satu tetes darah Rasulullah jatuh menimpa tanah Uhud ini, maka akan aku angkat gunung Uhud ini untuk kuhancurkan mereka. Lantas sahabat bertanya lagi, kenapa engkau tidak mendoakan musuh-musuh Allah itu hancur? Rasulullah membacakan ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo sama-sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Ini Bapak Ibu terdapat dalam Al-Quran surah apa? Surah apa Bapak Ibu? Ya, ada yang teriak surah Al-Quran. Ya, memang benar. Dia terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Surah apa Bapak Ibu? Al-Anbiya ayat 107. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti setelah selesai Ramadan ini tampil menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa memasuki Ramadan dan mengakhiri Ramadan ada dua wajah yang nampak. Yang pertama, ada orang yang begitu gembira bertemu dengan Ramadan. Saking gembiranya, mereka tersenyum sambil berucap, marhaban ya Ramadan. Coba sama-sama. Marhaban ya Ramadan. Sekali lagi. Teriakannya sudah bagus, senyumnya yang masih kurang. Ya, coba tambah senyum sedikit. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kenapa mereka begitu gembira?
Oleh karena mereka menganggap Ramadan itu adalah syahrul mubarak, di mana Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan hamba-hambanya, melimpahkan rahmat dan kasih sayang, dan menghindarkan tubuh mereka dari api neraka. Lantas, jika berakhir Ramadan seperti ini, hatinya susah, mereka merasa, astagfirullah, kenapa Ramadan cepat berlalu? Dan memang tanpa kita rasakan saat sekarang ini begitu cepat waktu. Namun kelompok yang kedua, kalau masuk Ramadan itu hatinya susah. Saking susahnya mukanya ditekuk, dahinya mengkerut sambil berkata, astagfirullah, masuk mesin Ramadan. Kemudian kalau berakhir Ramadan seperti ini, mereka gembira. Alhamdulillah, selesai Ramadan. Kenapa? Karena mereka menganggap Ramadan itu bulan belenggu. Tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Ustadz Agung kembalikan kepada kita, kita berada pada golongan yang mana ini? Yang gembira apa yang susah? Yang mana? Tidak kedengaran. Kurang keras. Nah, alhamdulillah. Nah, berdasarkan hal ini, ada anekdot tentang puasa. Apa anekdot tentang puasa itu? Yang pertama, ada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan seperti puasa ular. Puasa apa Bapak Ibu? Ular. Ular itu binatang berbisa. Kalaupun dia tidak memberikan bisa, dia akan melilit. Nah, saking berbahayanya ular ini sehingga Rasulullah membuat perumpamaan. Jika engkau sedang salat, ada ular di hadapanmu, matikan ular itu dulu, baru kau lanjut salat. Nah, ular untuk mempertahankan hidupnya, dia butuh puasa. Sama dengan kita manusia. Kata Nabi, berpuasalah untuk sehat. Nah, nama puasanya ular itu adalah molting. Apa namanya? Molting. Ibu-ibu, Bu, jangan salah sebut. Jangan sampai ibu menyebut molen. Nah, itu pisang yang dijual di pinggir jalan itu ya. Molting. Yang dalam bahasa Bugis Makassar, molting ini dikenal dengan istilah malomo, alomo, proses pergantian kulit. Sayangnya, ular itu sebelum ganti kulit dan sesudah ganti kulit, namanya dan sifatnya tidak berubah. Inilah yang kata Al-Imam Al-Ghazali, ada orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak ada perubahan. Judul lagunya, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Cerewet sebelum Ramadan, capila sesudah Ramadan. Serakah sebelum Ramadan, masekek sesudah Ramadan. Nah, itu puasa yang pertama. Puasa yang kedua adalah puasa ulat. Puasa apa Bapak Ibu? Ulat. Ulat ini binatang yang rakus. Ibu, jangan letakkan ular di atas daun. Akan habis daun itu dimakannya. Saking rakusnya ulat ini, Allah buat perumpamaan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini? Bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekah, ada sepasukan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dipimpin oleh rajanya, yaitu Abraha. Namun setiap saat gajah itu dihalau untuk masuk ke kota Mekah, gajah itu mundur dengan teratur. Di perbatasan antara Musdalifah dan Mina,
disitulah Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan burung-burung ababil. Burung ababil menjatuhkan batu dari paruh dan dari cakarnya, menimpa pasukan bergajah itu, dan mereka hancur sehancur-hancurnya seperti daun yang dimakan ulat. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Fil. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjid. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada perkataan faja'alahum ka'asfin ma'kul, disitulah Allah gambarkan pasukan itu hancur sehancur-hancurnya seperti daun yang dimakan ulat. Ulat untuk mempertahankan hidupnya juga butuh puasa. Nama puasanya metamorfosis. Berubah menjadi kepompong. Setelah puasanya cukup, maka muncullah makhluk baru yang disebut dengan kupu-kupu. Bu, ibu senang kupu-kupu? Senang. Kenapa? Indah warnanya, kepakan sayapnya elok. Kalau bapak-bapak tidak usah ditanya senang atau tidak dengan kupu-kupu. Karena bapak-bapak itu paling senang kupu-kupu malam. Ya, ya Pak? Ya. Iya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Pada saat menjadi ulat dia rakus. Nah, setelah menjadi kupu-kupu, apa kerjanya? Kemanapun dia hinggap, pada setiap tanaman itu dia ikut melakukan penyerbukan. Dan mohon maaf, coba perhatikan kupu-kupu itu Pak, hampir tidak pernah mampir di tempat sampah. Dia selalu di tempat-tempat yang baik-baik. Inilah yang kata Rasulullah Muhammad SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau Ustadz kembalikan kepada kita, mau puasa yang mana? 5 hari tersisa ini. Ya, kita hitung 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari tersisa ini mau kita apakan? Kita puasa model ular atau puasa model ulat? Yang mana yang kita pilih? Yang mana? Kalau dikembalikan pada Ustadz Agung, maka saya akan memilih puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan detik-detik terakhir ini. Kita lihat perumpamaan di dalam Al-Quran pada surah Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaka wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. 1. Di akhir Ramadan ini Nabi semakin giat berinfak, berzakat dan bersedekah. Dan memang Bapak Ibu, setiap yang bernyawa itu yang namanya manusia terlahir sebelum khotib turun dari mimbar dan meninggal sesudah khotib turun dari mimbar, punya kewajiban untuk zakatul fitri, zakat makanan. Jadi kalau bapak makannya beras mandi, ibu, maka yang difitrikan juga beras mandi.
Tidak boleh makan beras mandi yang difitrikan beras sakulo. Maksudnya Ustadz, dia makan beras mandi yang difitrikan beras dolok. Nah, itu tidak boleh. Kalau makan beras dolok yang difitrikan beras mandi, itu boleh. Lebihnya adalah sedekah. Nah, kemudian ada lagi kewajiban kita. Apa itu? Berzakat. Zakat mal. Kalau sudah cukup senisab 85 gram emas sampai haulnya setahun, nisab itu besarannya, haul itu masanya, maka dia wajib keluar 2,5%. Kalau dirupiahkan sekarang ini Bapak Ibu 135 juta rupiah. Kalau sudah sampai setahun wajib keluar 2,5%. Ada yang berkata, bagaimana Ustadz kalau ku belanja dulu 10 juta? Berarti sisa 125 juta. Kan tidak termasuk. Maka tidak saya keluarkan zakatnya. Nah, kalau ada yang begini, ini namanya dekadela desi kalasi. Masa Allah saja mau didustai. Ya? Nah, kenapa kita dianjurkan untuk berinfak zakat sedekah? Untuk membersihkan harta dan membersihkan si empunya harta. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, bagi bapak-bapak, Pak, yang di luar Ramadan sering mengunjungi panti pijat, maka dalam bulan Ramadan ini kunjungi panti asuhan. Supaya ada balance, ada keseimbangan. Yang di luar Ramadan punya piaraan jamu, janda-janda muda. Maka di dalam Ramadan ini santuni janda-janda tua. Kenapa Ustaz? Janda muda itu bikin pusing, banyak permintaannya. Kalau janda tua, doanya itu luar biasa. Kok Ustaz paham? Pengalaman? Tidak dicerita kalau bukan pengalaman. Apa Ustaz mengalami? Tidak, banyak temannya Ustaz seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian jangan lupa bersedekah. Kepada siapa keutamaan kita bersedekah? Satu, kepada kedua orang tua. Jadi ingat Bapak Ibu, masuk Ramadan, selesai Idul Fitri, tidak ada kewajiban secara kubur. Yang ada kewajibannya itu adalah mendoakan setiap selesai salat. Tapi kalau saya mau ziarah kubur, Ustadz boleh? Boleh. Dalam rangka mengingat kematian. Nah, maka oleh sebab itu, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bom dia dengan doa-doa kita. Lantas lanjutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau orang tua masih hidup, ini kesempatan birrul walidain. Berbaktilah kepada orang tua. Karena kita tidak akan pernah lahir tanpa orang tua. Orang tua itu Bapak Ibu banting tulang peras keringat untuk anak-anaknya. Makanya ada anekdot seorang bapak dan ibu mampu melahirkan 7 orang anak. Tapi 7 orang anak belum tentu mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Betul? Sering-sering kita jumpai ada orang tua menelpon anaknya, nak, bayarkan dulu listrikku. Sudah ku bayarkan bulan lalu, kenapa lagi ini? Padahal dia tidak ingat dulu orang tuanya jual ini, jual itu untuk keberhasilannya. Itu satu. Yang kedua, keutamaan kita bersedekah itu kepada saudara. Ini mohon maaf, banyak di antara kita begitu loyal kepada orang lain, tetapi kepada saudaranya maseke.
Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dengan saudara itu menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian yang ketiga, barulah kepada fuqara wal masakin. Jadi orang tua, saudara, dan fakir miskin. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, berkaitan dengan infak zakat sedekah ini, di akhir Ramadan, ini kesempatan kita berbisnis dengan Allah. Dan orang-orang yang berbisnis dengan Allah, jangan pernah takut miskin. Belum ada dalam lembaran sejarah itu orang yang rajin bersedekah jatuh miskin. Boleh Ustadz cerita? Boleh Bapak Ibu? Nah, ada sahabat Rasulullah itu bernama Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu pernah dengar ini nama? Pernah ketemu Pak? Oh belum ya, saya juga belum ketemu. Nah, Abdurrahman bin Auf pada waktu hijrah ke Madinah, sahabat Ansar, penduduk Madinah itu berkata, Abdurrahman bin Auf ta'alina, dipanggil kemari. Sahabat Ansar itu berkata, ini rumahku, kau boleh ambil sebagian. Ini istriku, kau boleh ambil satu. Ini kebunku, kau boleh ambil setengah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya tidak butuh itu. Tunjukkan saya di mana pasar. Maka diantarlah Abdurrahman bin Auf ke pasar. Sebulan, 2 bulan dia masih jadi buruh pasar. Tapi bulan ke-6 dia sudah jadi kepala pasar. Karena dia berdagang ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar iman. Suatu waktu Rasulullah berceramah dan yang hadir itu as-sabiquna awwalun, generasi-generasi awal. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya juga hadir Abdurrahman bin Auf. Rasulullah menyampaikan, yang pertama kali masuk surga itu adalah orang miskin yang taat ibadah. Nah, ini kalau kita melakukan pendekatan akal sehat, sedangkan orang miskin yang taat ibadah masuk surga, apalagi penduduk BTN Minasaupa Blok AB. Nah, kita ini kan tidak ada yang miskin. Walaupun sudah pensiun masih tetap gagah, ya kan? Coba ini, mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada subuh ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Ya, masuk tidaknya surga tergantung dari kemampuan kita menambah tabungan amal ibadah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami sahabat utama? Kembali Rasulullah mengingatkan orang miskin yang taat ibadah. Bertanya lagi, bagaimana dengan kami? Orang miskin yang taat ibadah. Terobsesi, terpengaruh oleh perkataan ini, selesai taklim, Abdurrahman bin Auf keliling Madinah, bagi-bagi hartanya. Ternyata tidak habis juga. Qadar Allah, takdir Allah berkata lain. Di Madinah pada waktu itu sedang terjadi wabah yang menimpa para petani korma. Korma-korma mereka pada busuk. Akhirnya apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf mengatakan, Alhamdulillah, ini kesempatan untuk jadi miskin. Dia borong semua korma busuk yang ada pada petani itu dan dia beli dengan harga 3 kali lipat. Jadi kalau harganya 50 real 1 kilo, maka dia beli dengan harga 150 real. Setelah dia melakukan ini, dia merasa senang. Sudah saatnya saya akan miskin. Sekali lagi qadar Allah, takdir Allah berkata lain. Ternyata Bapak dan Ibu di Yaman
bersamaan pada saat itu sedang ada wabah penyakit menular. Setelah ditelusuri, ternyata obatnya adalah korma busuk. Maka datanglah utusan Raja Yaman ke Madinah cari korma busuk. Dicari ke petani, petani mengatakan sudah diborong semua sama Abdurrahman bin Auf. Didatangi Abdurrahman bin Auf, apa kata Abdurrahman bin Auf? Ambil, bawa semua ke Yaman. Utusan Raja Yaman berkata tidak. Rajaku memerintahkan, kalau engkau mendapatkan korma busuk itu, beli dengan harga 10 kali lipat. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, zakatul fitri, zakat harta yang kita lakukan dengan dasar iman disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridhanya Allah, Allah akan muliakan kita. Kalau Bapak Ibu belum begitu yakin, pulang sebentar, buka surah Al-Baqarah ayat 261. Surah apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Nah, Allah berkata, jika engkau tanamkan satu kepadaku, aku tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya akan berbuah 100. 7 kali 100, 700. Kalau engkau ikhlas melakukannya, kata Allah, aku lipat gandakan 700 kali 700. Banyak ratus. Nah, oleh sebab itu mari Bapak dan Saudara, di detik-detik terakhir Ramadan ini, kita berjihad pada jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Satu. Yang kedua, menertibkan lantas meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita. Jadi Ramadan kali ini, di akhir-akhir ini, jadikanlah salat kita itu berkualitas. Dengar kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bukan gerakan ritual semata, tetapi salat itu adalah tempatnya antara hamba dengan sang pencipta berkasih sayang. Makanya Bapak Ibu, saya sedih sekali nonton YouTube Tarawih 23 rakaat, durasinya 7 menit. Dan itu terjadi di Jawa Timur. Ada adik saya yang pernah dinas di Jawa Timur. Kakaknya Pak Ahmad Dahlan itu. Bapak dan Ibu sekalian, dia benarkan itu. Memang ada masjid yang seperti itu. Bayangkan. Ini mohon maaf Pak. Tabe. Bapak masih makan coto. Masih makan palu basah. Ya? Tidak, maksud saya selain puasa ini masih makan. Oh, sering. Iya. Cocok dong itu jawabannya puasa. Ya. Yang mana yang Bapak senangi? Makan coto, makan palu basah, cepat-cepat atau pelan-pelan? Iya. Kita tidak nikmati kalau cepat-cepat. Atau saya tanya dulu ibu-ibu, Bu, Ibu, kalau sama-sama bapaknya anak-anak, Bu, mau pelan-pelan apa cepat-cepat? Iya. Kenapa kita tidak jadikan salat itu sebagai tempat bermesra-mesraan? Kita kalau menghadap pejabat, rapi pakaian kita. Tampilan kita meyakinkan. Tapi kalau berhadapan dengan Allah, ala kadarnya. Bahkan mohon maaf ini Bu. Bu, mohon maaf. Bu, mohon maaf. Sekali lagi Bu, mohon maaf. Ada itu baju kerajaannya ibu-ibu. Apa itu? Apa namanya Bu? Nah, ada ndak yang mau pakai daster ke pesta perkawinan? Ada? Kenapa tidak? Malu.
bukan pada tempatnya. Betul? Tapi kenapa ibu begitu berani pakai daster salat? Mulai subuh hari ini, dengar baik-baik. Dan seterusnya, tidak ada lagi ibu-ibu yang pakai daster salat. Ibu beli daster itu untuk pakaian apa? Tidur. Kasur toh namanya tidur. Sumur untuk mencuci. Dapur untuk memasak. Kenapa ibu begitu tega? Tampil di hadapan Allah hanya dengan berdaster ria. Berhenti ibu, berhenti. Ibu malu ke pesta pakai daster, tapi tidak malu di hadapan Allah dengan daster. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ustaz, dingin itu daster Ustaz. Bikin tongkik baju salat yang ada AC-nya. Ibu, pulang sebentar ke rumah, buka lemari pakaian. Kasih keluar semua itu baju-baju tak yang cantik, yang tidak pernah dipakai salat, pakai salat. Kalau itu ibu gunakan hanya ke pesta, ibu tidak pakai salat, tunggu tanggal mainnya. Itu yang akan jadi kayu bakarnya neraka. Sudah makiku kasih tahu, terserah mami kita. Begitu juga bapak-bapak. Kalau hari Jumat, usahakan pakai pakaian yang terbaik. Ini itu tonna pakai olahraga, itu tonna pakai sembahyang Jumat. Giliran takbir Allahu Akbar, yang di sebelahnya dan tolong ini bapak-bapak, kasih tahu anak muda tak, jangan salat menggunakan baju kaos yang ada tulisannya. Bikin pusing itu jamaah di belakang. Dia takbir Allahu Akbar, kopi kapal api, sedap susunya. Jangan. Saya tidak main-main ini Pak. Di Makkah kemarin, ada remaja ditarik keluar dari masjid oleh askar. Dia pakai baju kaos, tidak ada tulisannya, cuma ada gambarnya, kura-kura nanaiki temannya baru keluar lidahnya. Itu ditarik keluar. Jangan. Berhentilah kita itu menista Allah dengan pakaian. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, dengar baik-baik. Waktu Bapak Ibu haji di Madinah Pak, ada salat yang kita kejar. 8 hari tinggal di Madinah, salat 5 kali sehari semalam di Masjid Nabawi. 8 kali 5, 40. Apa namanya? Arba'in. Nah sekarang Allah hamparkan bulan Ramadan. Kenapa arba'in itu kita tidak laksanakan setiap hari? Bisa kah Ustaz? Bisa. Mari kita hitung. Salat fardu 5 kali sehari semalam, berapa jumlah rakaatnya? 17. Salat tarawih yang kita bikin tadi malam, berapa jumlahnya? 8 tambah 3. 11. 11 tambah 17? 28. Nah sekarang Nabi menawarkan paket. Maukah Bapak Ibu dibangunkan rumah dalam sorga? Tidak kedengaran. Kurang keras. Nah, kalau Bapak Ibu mau dibangunkan rumah dalam sorga, aktifkan salat sunat rawatib muakkad. Ada yang tanya, Ustadz, what is the meaning salat sunat rawatib muakkad? Apa itu salat sunat rawatib muakkad? Salat sunat rawatib muakkad itu adalah salat sunat yang dipentingkan oleh Nabi yang menyertai salat fardu. Hitung jumlahnya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Udah berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 tambah 28,
Ustadz Agung tidak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau ini kita buat di akhir Ramadan, kita bikin salat arba'in ini, kemudian sesudah Ramadan kita istiqamah melanjutkannya, peristiwa apapun yang Bapak Ibu akan alami, itu Allah akan gambarkan sebelum peristiwa itu terjadi. Tabe Pak, kalau ada berita yang baik-baik, siapa duluan yang kita sampaikan? Orang dekat apa orang jauh? Jadi kalau kita dekat kepada Allah, Allah itu lebih dekat dari ulat leher kita. Nah, maka oleh sebab itu Pak, jangan sia-siakan ini Ramadan yang terakhir ini. Tingkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah. Termasuk, jangan biarkan waktu itu terbuang begitu saja antara subuh dengan duhur. Di tengah-tengahnya itu ada salat duha. Duha itu bisa kita bikin dengan 3 cara. Awal duha, kalau sudah masuk waktunya suruk, jam 6 lewat 3 menit, kita senggol sedikit 15 menit, maka kita sudah dapat kesempatan salat Isra 2 rakaat. Kemudian kita tambahkan setengah jam, itu sudah masuk perhitungan awal duha. Mau afdolianya 9-10. Mau akhirnya sebelum salat duhur. Nah, ini sekarang Bapak Ibu saya tanya dulu ini. Adakah jaminan dari Allah kalau Bapak Ibu keluar rumah selamat? Ada? Kenapa tidak kita sandarkan dengan salat duha? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita tinggalkan rumah, bikin salat duha. Kalau tidak sanggup 2 rakaat, tidak apa-apa. Cukupkan 4 rakaat. Tidak kuat 4 rakaat, bikin 6 rakaat. Apakah Ustadz itu manfaatnya salat duha? 1, tatmainnul qulub, memberi ketenangan jiwa. Kalau kita masih berada di blok AB ini, kita masih dapat ketenangan. Begitu keluar ke jalan Arupala, apa itu? Hertasni, Demade Cet. Apalagi kalau Pak Nurhaldi ini ke Petarangi, lebih macet lagi. Kalau jiwa tenang, ada yang serempet, apa yang keluar dari mulut? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi kalau jiwa tidak tenang, keluar itu kata-kata mutiara, sun bla bla. Tidak main-main Pak. Jadi tenangkan jiwa kita dengan salat duha. Yang kedua, apa fungsi duha? Menghindarkan kita dari bala dan bencana. Bayangkan belum kita tinggalkan rumah, kita sudah getarkan arasnya Allah dengan doa-doa yang kita pinta. Makanya ibu, bu, sebelum ke pasar bikin salat duha. Untuk apa Ustadz? Supaya ibu tidak berkelahi dengan penjual. Tidak main-main ini Pak. Karena ibu, makanya saya Pak terus terang saja. Saya suka mengantar istri ke pasar, tapi sampai di luar pasar. Kalau sudah masuk ke dalam, ampun mas saya. Hebatnya itu ibu-ibu. Datangi penjual yang satu, natawar ki. Tidak jadi, pindah ke penjual yang kedua. Tidak jadi, pindah ke penjual yang ketiga. Tidak jadi, kembali ke penjual yang pertama. Itu hebatnya. Baru kalau menawar, tidak pakai perasaan. Berapa sambal lu? 5.000 bu. Kenapa mahal begitu? Jangan kau jual di sini. Penjualnya bilang tempat tak. 4.000 mau. Ambil mi palek bu, ulu balu. Dan luar biasanya tuh ibu-ibu. Putus harga 4.000. Nambah sayurnya orang, natare tonca manina.
na sambar tongi lemon, na pupulu tongi, tamatena. Coba bayangkan. Ibu, kita tahu ndak kenapa biasa suami kita itu marah tiba-tiba yang kita tidak tahu penyebabnya? Berulang-ulang kali anak-anak itu kita nasihati, dia tidak dengar. Itu bukan bunda salah mengandung, tetapi terlalu banyak barang-barang yang subhat yang kita masukkan ke dalam tubuhnya. Makanya ibu, mohon maaf bu deh, kalau belanja di pasar, perhatikan itu dahinya penjual. Kalau dia tersenyum, bawa cepat, ridho itu. Tapi kalau mengkerut dahinya, hati-hati tidak ridho itu. Ya, baik Bapak Ibu. Yang terakhir, apa manfaat salat duha? Meraih kasih sayang Allah. Dan semoga dengan kasih sayang ini Allah anugerahkan kepada kita harta yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi limpahan rahmat sehingga insya Allah. Ya, di sini salat suruknya itu jam berapa? Isra. Ya, lagi 3 menit. Nah, kalau begitu sepak bola saja ada perpanjangan waktu, kita juga tambah waktunya ya. Boleh Pak? Boleh? Nah, insya Allah. Ada kode dari panitia katanya boleh sampai jam 8 Ustaz. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, Ustaz mau titip doa. Boleh tidak? Tapi sebelum Ustaz titip doa, tolong jawab pertanyaan Ustaz dulu. Jawab dengan jujur. Indonesia sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan atau mencemaskan? Yang rusak Indonesia orang pintar apa orang bodoh? Perhatikan ini Pak dosen. Yang rusak Indonesia pejabat apa rakyat? Yang rusak Indonesia aparat atau masyarakat? Orang kaya atau orang miskin? Kita sependapat, tetapi perlu benteng supaya kita tidak terlibat kepada hal tersebut. Nah, maka bacalah doa ini setiap selesai salat. Ali Imran ayat 8. Ya, saya suka baca ini Pak, Ali Imran ayat 8 karena almarhum anak saya itu namanya Muhammad Ali Imran. Ya. Ali Imran ayat 8. Kalau Ustadz baca doa ini, Bapak Ibu sudah hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayo sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan imanku. Jangan engkau belokkan kebenaran dari hatiku kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmatmu agar apa yang aku cita-citakan terwujud menjadi kenyataan. Nah, doa ini sandingkan dengan doa pada surah Al-Kahfi ayat 10. Surah apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Ayo sama-sama kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, anugerahkan kepadaku harta yang halalan thayyibah. Kemudian yang terakhir, supaya kita tidak kendor-kendor dalam ibadah, supaya bapak ibu tidak berkelahi dengan anak dan cucu gara-gara salat, maka bacalah surah Ibrahim ayat 40. Ya,
surah Ibrahim ayat 40. Ayo sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita ulang. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri hambamu, keluarga hambamu sebagai ahli ibadah. Insya Allah, kalau ini kita ulang-ulang membacanya, Allah akan memuliakan kita. Dan kita tutup dengan sama-sama membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan hambamu dan kedua orang tua serta keluarga kami yang telah meninggal dunia. Lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman sorga. Orang tua kami, keluarga kami yang masih hidup, ya Allah, anugerahkan kesehatan lahir dan batin, dan jadikan kami hamba-hamba yang husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang Ustadz Agung sampaikan ada manfaatnya. Dan mari tetap kita istiqamah dalam melanjutkan ibadah yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah sekarang ini kita dapat kesempatan salat 2 rakaat, yaitu salat sunat Isra setelah masuk waktu syuruk. Ya, silakan Bapak Ibu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Barakallah. Ya, ya. Barakallah. Ya. Barakallah. Ya, ya. Pastinya kan makan coto udah bulan puasa. Barakallah. Ya, ya. Jadi biar pensiun tetap ya. Bah. Kalau buka. Siap, Ustaz. Barakallah. Jangan sampai lupa. Kalau kejadian begitu kan 8 bulan.